Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan sedikit tentang lingkaran stabilitas moneter dan sistem keuangan. Sini dengan saya sendiri, Rehan Ramji Rudi Pratama dengan nomor NIM 205231297, Natasha Amelia dengan nomor NIM 205231298, Nova Anggiri Madani dengan nomor NIM 205231299. Subbab yang pertama, perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Yang kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang ketiga, dorong instrumen kebijakan. Yang keempat, implementasi pada mandat kebijakan bank sentral. Perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Prosiklikalitas perilaku sektor keuangan. Pengertiannya, prosiklikalitas adalah perilaku sistem keuangan yang mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika ekspansi dan memperlemah perekonomian ketika siklus kontraksi. Dengan perilaku yang prosiklikal, sistem keuangan mendekatkan ketidakstabilan makroekonomi dengan menciptakan fluktuasi output. Perilaku prosiklikalitas muncul karena beberapa faktor, yaitu poin A, adanya informasi yang asimetri di pasar keuangan yang mendorong terjadinya finansial accelerator. Poin B, prosiklikalitas juga bisa sejalan dengan karakteristik regulasi di sektor keuangan secara inheren bersifat prosiklikal. Poin pertama, terdapat sejumlah karakteristik sistem keuangan yang dapat memperparah prosiklikalitas di Indonesia, yaitu poin A, keterbatasan alternatif sumber pembiayaan non-bank. Poin B, peran bank asing semakin signifikan dalam perekonomian Indonesia. Prosiklikalitas terutama apabila bank asing tersebut merupakan sektor cabang. Poin C, ketergantungan yang berlebihan pada kolateral dalam memitigasi resiko kredit. Dan poin terakhir, arus modal masuk yang umumnya prosiklitas, yaitu mengalir keluar, begitu prospek memburuk memperparah prosiklikalitas ekonomi Indonesia. Pengaruh perilaku sektor keuangan pada efektivitas respon kebijakan moneter. Miskin 2009 mengemukakan bahwa kebijakan moneter cenderung menjadi lebih potensial di masa krisis tingkat efektivitasnya dibandingkan dengan kondisi normal, sehingga memberi landasan untuk melakukan manajemen risiko makroekonomi untuk menghadapi masalah kontraksi perekonomian selama periode krisis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterikatan antara stabilitas moneter dengan stabilitas sektor keuangan. Perlunya penguatan kerangka stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Dengan perspektif kebijakan tersebut, untuk memperkuat kerangka stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, Bank Sentral dituntut untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam merespon ketidakpastian yang muncul dalam perekonomian dan berada di luar keyakinan umum. Fleksibilitas tersebut tidak hanya terkait dengan penyelesaian prevensi untuk mengendalikan inflasi dan mengelola kegiatan perekonomian secara makro di satu sisi, serta menempatkan peran stabilitas sistem untuk sistem keuangan di lain sisi, namun juga sangat penting untuk mengatasi potensi konflik atau trade-off di antara pencapaian stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Peran kebijakan makroprudensial. Urgensi atas penguatan stabilitas moneter dan sistem keuangan mensyaratkan perlunya infrastruktur keuangan yang kuat dengan fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang memadai untuk mendukung integrasi pasar domestik pada sistem keuangan yang semakin kompleks. Dalam kaitan ini, Borio 2003 menekankan perlunya penguatan kerangka regulasi atau kebijakan makroprudensial sehingga dapat membatasi resiko apabila pasar keuangan mengalami tekanan berat dalam periode yang lama yang dapat menyebabkan anjloknya output real dalam perekonomian. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Penguatan kerangka stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan memerlukan integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat. Sebagaimana diketahui, tujuan utama di kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral biasanya menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Namun, menjaga stabilitas harga tidaklah cukup untuk menjamin tercapainya stabilitas makroekonomi, karena sistem keuangan yang berperilaku prosiklikal menyebabkan fluktuasi perekonomian yang berlebihan.
Bauran instrumen kebijakan. Tujuan bauran dalam kondisi pasar keuangan yang ideal. Yang pertama, untuk menjamin pencapaian tujuan pengendalian moneter dalam mengatasi gejolak yang mengganggu permintaan dan penawaran reserve bank-bank. Yang kedua, untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi instrumen dan produser operasi sejalan dengan kendala kelembagaan yang mempengaruhi pekerjaannya suatu instrumen. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan lain yang dianggap penting dan sekaligus mendorong pekerjaannya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang terakhir, untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kebijakan ekonomi makro, terutama tipe rezim moneter dan nilai tukar. Variasi respon bauran kebijakan. Mengingat kebijakan moneter sendiri tidak mampu mengendalikan harga aset, terutama ketika spekulasi harga aset mendorong kenaikan harga aset yang menyebabkan imbal hasil dari aset tersebut sangat tinggi. Dalam kondisi demikian, perubahan suku bunga kebijakan tidak akan berpengaruh pada portofolio investor ketika untuk investasi di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga kebijakan yang bersifat across the board akan menyebabkan overkill terhadap perekonomian secara keseluruhan. Untuk itu, kebijakan moneter memerlukan instrumen tambahan untuk mendukungnya dalam mengendalikan kenaikan harga aset di pasar keuangan. Dalam hal ini, instrumen kebijakan keuangan makroprudensial yang didesain untuk melakukan countercyclical dapat digunakan untuk mengatasi prosiklikalitas dan mendukung kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Aspek teknis dalam implementasi bauran instrumen kebijakan. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan agar bauran instrumen kebijakan optimal, diantaranya poin A, sinyal yang perlu direspon dalam perspektif kebijakan forward looking. Respon kebijakan harus diarahkan untuk mengantisipasi sinyal terkait dengan potensi gangguan pada keseimbangan makroekonomi ke depan. Dalam hal ini, respon kebijakan mungkin tidak perlu dilakukan apabila hanya terjadi gejolak yang bersifat temporer. Poin B, karakteristik respon. Dalam merumuskan respon suatu kebijakan makroprudensial, salah satu isu yang penting adalah apakah respon akan menggunakan sebuah aturan atau diskresi versus discretion. Seperti halnya dalam kebijakan moneter, selalu ada trade-off antara poin C, timing implementasi dan prosiklikalitas. Timing penerapan kebijakan selama siklus ekonomi penting untuk diperhatikan. Hal ini antara lain karena suatu peraturan makroprudensial seringkali bersifat prosiklikal. Satu isu yang mendasar adalah apakah dengan pesatnya inovasi di sektor keuangan, otoritas kebijakan dapat secara tepat untuk melakukan ekstraksi pada siklus sektor keuangan. Misalnya pertumbuhan kredit yang berlebihan, harga aset yang menggelembung, likuiditas yang melimpah dari variasi siklus normal dan terjangka panjangnya. Poin D, efektivitas dan kalibrasi langkah kebijakan. Efektivitas bekerjanya suatu instrumen kebijakan akan mempengaruhi kalibrasi pilihan langkah kebijakan yang dianggap sesuai, berbeda dengan analisis transmisi kebijakan moneter. Belum ada kerangka teoritas kebijakan makroprudensial yang telah dikembangkan dengan baik atau hasil empiris yang kokoh untuk memandu kalibrasi. Poin E, komunikasi. Kebijakan komunikasi dalam konteks komunikasi kebijakan moneter dan makroprudensial merupakan hal yang sangat krusial, namun sekaligus sebuah tantangan yang tidak ringan. Pertama, menyampaikan pesan ke pasar tentang bahaya perkembangan ketidakseimbangan di sektor keuangan ketika kondisi ekonomi sedang baik adalah sebuah yang sulit karena pesan itu sangat tidak populer di tengah optimisme dari pelaku pasar. Respon kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga di tengah tidak adanya tekanan inflasi secara ekonomi politik susah untuk diterima karena bank sentral dapat dianggap membahayakan pertumbuhan dan kepentingan rakyat. Aplikasi pada mandat kebijakan bank sentral. Penyesuaian mandat dan konsekuensinya pada tata kelolaan kebijakan. Pergeseran atau penekanan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan memiliki konsekuensi pada tata kelolaan kebijakan berbeda dengan format tata kelola kebijakan moneter yang sudah dipahami secara umum. Sebagaimana dalam penerapan ITF, format tata kelola kebijakan stabilitas dalam keuangan belum sepenuhnya dipahami. Mandat pelaksanaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial.
Pengawasan makroprudensial merupakan proses pengelolaan kesehatan sistem keuangan secara menyeluruh yang dilaksanakan melalui serangkaian analisa keterkaitan kegiatan di sektor keuangan, kondisi pasar keuangan, dan perilaku sektor keuangan dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Bank sentral akan memerlukan instrumen pendukung berupa pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Pengawasan makroprudensial merupakan proses pengelolaan kesehatan sistem keuangan secara menyeluruh dan dilaksanakan melalui serangkaian analisa keterkaitan kegiatan di sektor keuangan, kondisi pasar keuangan, dan perilaku sektor keuangan. Kejelasan mandat dalam penanganan krisis. Kejadian krisis keuangan 1997/98 juga menunjukkan bahwa penanganan krisis yang tidak disertai dengan struktur keuangan dan pengambilan keputusan yang jelas menyebabkan proses penanganan krisis menjadi berlarut dan berpotensi mengingatkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar disertai waktu pemulihan yang lebih lama. Substansi pemikiran yang dapat ditarik dari hal tersebut adalah bahwa penguatan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan adalah perlu di suatu sisi, namun hal tersebut harus ditopang oleh kerangka penanganan krisis yang jelas, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.